Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru harap anak-anak selalu sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, untuk absensinya kalian mengisi Google Form yang sudah Ibu share di WhatsApp group. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu belum kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Belajar apa, ayo? Nah, benar. Kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah kita mengamati dan membaca teks tentang naskah proklamasi kemerdekaan, siswa mampu memahami dan memberi contoh kata baku dengan benar. Nah, yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan memperhatikan penggunaan kata baku yang benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan manfaat hewan terkait habitatnya melalui tabel. Nah, yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menuliskan laporan tentang hasil pengamatannya terkait tentang manfaat tumbuhan dan manfaat hewan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu memahami upaya kemerdekaan dan kesejahteraan. Atau yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu memahami makna kemerdekaan. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya dan mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya. Anak-anak, tahukah kalian menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa? Karena negara kita, negara Indonesia, terbagi dari berbagai agama, suku, dan ras. Anak-anak, proklamasi Indonesia merupakan suatu tonggak kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil, berdaulat, dan makmur. Anak-anak, sekarang dibuka bukunya halaman 100 ya. Lalu amati gambar di sana. Di sana ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar BM Diah, yang kedua ada gambar naskah proklamasi asli tulisan tangan dari Insinyur Soekarno, dan yang ketiga ada naskah proklamasi dari ketikan Sayuti Melik. Anak-anak, di sini Ibu Guru akan menceritakan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Anak-anak, teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat lebih rapi. Lalu, teks asli proklamasi tersebut dibuang ke tempat sampah. Pada saat itu,
ada seorang pemuda yang turut hadir dalam persiapan proklamasi kemerdekaan, yaitu B.M. Dyah. B.M. Dyah kemudian mengambil naskah asli proklamasi yang dibuang di tempat sampah tadi dan menyimpannya. Mengapa teks asli tersebut disimpan oleh B.M. Dyah? Karena menurut dia, teks tersebut memiliki sejarah yang panjang. Naskah asli proklamasi yang disimpan oleh B.M. Dyah selama kurang lebih 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. B.M. Dyah menyerahkan naskah teks proklamasi kepada bangsa Indonesia pada hari Selasa pagi, tanggal 19 Mei tahun 1992, pukul 10.30 atau jam setengah 11 siang, melalui Presiden Soeharto. Naskah asli proklamasi tersebut kemudian disimpan sebagai arsip nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Nah, keputusan dari B.M. Dyah untuk menyimpan naskah teks proklamasi asli tersebut sangat bermanfaat bagi kita, karena kita bisa menikmati naskah asli proklamasi tersebut dan banyak belajar dari sejarah tersebut. Nah, dari cerita B.M. Dyah dan naskah asli teks proklamasi, Ibu Guru mau bertanya, apakah dari cerita tersebut terdapat kata baku? Nah, kalau ada, coba berikan alasannya, dan kalau tidak ada, berikan alasannya. Alasannya nanti dikirim melalui WA grup ya. Kita akan belajar contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Sekarang, buka bukunya halaman 101 ya. Di situ terdapat tabel contoh kata tidak baku dan kata tidak baku. Sekarang kita akan mempelajarinya satu-satu ya. Nah, contoh yang pertama dari kata tidak baku yaitu ada nasehat. Nah, kata baku dari nasehat itu yaitu nasihat, pakai i. Yang kedua, ada kata apotik. Kata apotik, kata bakunya yaitu apotek, pakai huruf e. Yang ketiga, ada kata tidak baku yaitu cuman. Kata bakunya yaitu cuma, tidak pakai n. Yang keempat, ada kata tidak baku gubuk, pakai g. Padahal kata bakunya yaitu gubuk, pakai k. Contoh yang terakhir yaitu ada kata tidak baku jadwal, pakai u. Padahal kata bakunya yaitu jadwal, pakai w. Belajar banyak mengenai contoh kata baku dan kata tidak baku, anak-anak bisa berpedoman pada buku ejaan yang disempurnakan atau buku EYD. Sekarang buka halaman 103. Di sana ada gambar tanaman beluntas dan keong sawah. Anak-anak, ada beberapa manfaat hewan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu penghasil bahan pangan. Manusia dapat memanfaatkan hewan dari dagingnya, telurnya, dan susu. Dari bahan-bahan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pangan. Nah, yang kedua yaitu ada penghasil sandang atau penghasil bahan sandang. Manusia dapat memanfaatkan hewan sebagai bahan sandang juga loh. Nah, contohnya yaitu dari kain sutra yang terbuat dari ulat sutra. Yang ketiga yaitu penghasil bahan kerajinan.
Manusia dapat memanfaatkan hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya yaitu dari kulit sapi dan kulit kerbau. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang. Atau bulu angsa. Bulu angsa bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kok. Kok yang dibuat untuk bermain bulu tangkis. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Nah, anak-anak, tahukah kalian kotoran dari hewan bisa dijadikan sebagai pupuk organik untuk menanam tanaman yang dimanfaatkan oleh para petani. Dan yang kelima yaitu penghasil tenaga. Hewan penghasil tenaga contohnya yaitu ada kuda. Kuda dapat tenaganya dapat dimanfaatkan untuk menarik delman. Juga ada kerbau. Kerbau tenaganya dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Setelah kita belajar berbagai macam manfaat hewan dalam kehidupan manusia dan lingkungan, sekarang kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu ada bahan makanan. Bahan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Contohnya yaitu buahnya, bijinya, daunnya, atau batangnya. Yang kedua yaitu bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga ada bahan bangunan. Nah, kayu yang terdapat pada tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. 4. Ada bahan obat. Nah, banyak sekali tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan obat untuk manusia anak-anak. Nah, contohnya yaitu daun jambu biji. Daun jambu biji bisa dimanfaatkan untuk penyakit diare. Dan contohnya lagi ada tumbuhan jahe. Bisa digunakan untuk mengobati penyakit batuk. Anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 106. Nah, sekarang amati gambar yang ada di halaman 106 ya. Ibu akan menjelaskan, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara Indonesia berhak menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan setiap bangsa Indonesia juga berkewajiban untuk selalu menjaga kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang bangsa dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena mereka bebas berkarya dan memperluas wawasannya. Nah, anak-anak, coba amati gambar pada halaman 106. Nah, contoh gambar di situ merupakan contoh menikmati kemerdekaan. Karena mereka bebas melakukan pekerjaan dan bebas memperoleh pendidikan. Gambar tersebut juga mencerminkan rakyat yang sejahtera. Nah, sekarang mari kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 106. Pertanyaan yang pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Pengaruh kemerdekaan bagi petani dan pedagang yaitu mereka berhak melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa, hayo? Nah, pengaruh kemerdekaan bagi pelajar yaitu, pelajar bebas melakukan atau memperoleh ilmu di setiap sekolahan baik dari jenjang TK sampai jenjang perkuliahan. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Apa, hayo?
Yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera yaitu harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak timbul perpecahan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dapat menciptakan rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar negara Indonesia rakyatnya sejahtera selamanya, kita harus saling bekerja sama atau bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Anak, sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WA Group ya. Anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai proklamasi atau mempelajari naskah teks proklamasi. Lalu, kita juga belajar kata baku dan kata tidak baku. Setelah kata baku dan tidak baku, kita juga belajar mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, yang terakhir, kita sudah mempelajari tentang upaya meningkatkan rakyat yang sejahtera dan makna dari kemerdekaan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan 3 tugas ya yang dikerjakan di rumah. Yang pertama yaitu ada di halaman 102. Anak-anak bisa mengisi peta pikiran berdasarkan cerita dari B.M. Diah dan naskah asli proklamasi. Jangan lupa untuk memperhatikan kata baku dan tidak bakunya ya. Tugas yang kedua yaitu anak-anak bisa mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Kemudian, anak-anak tuliskan manfaat tumbuhan dan hewan tersebut berdasarkan habitatnya dalam bentuk tabel ya. Tugas yang ketiga yaitu anak-anak bisa membuat laporan berdasarkan informasi yang sudah didapatkan pada tabel di tugas kedua. Untuk waktu pengumpulan tugasnya, nanti Ibu informasikan lagi di WhatsApp grup ya. Jika ada yang kurang jelas dari tugas yang sudah Ibu berikan tadi, anak-anak bisa bertanya di WhatsApp grup juga ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Anak-anak tetap semangat ya dalam belajar dan tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.